Lebih menyakitkan daripada putus adalah terus-menerus terikat tanpa kepastian. Kita berteriak tentang kebebasan tanpa cinta, tapi pandangan kita tetap tertuju pada yang dicintai. Sudah kubilang sebelumnya. Hei, ayah tadi sinyalnya kurang bagus. Proyek investasi sebelumnya tidak berhasil. Kali ini dengan 15 ensin, kita harus sukses berbisnis. Ya. Qin Yuling. Tunggu di bawah. Baik. Xiao Zhao, maaf membuat Anda menunggu. Qin Yuling kita sudah putus. $15 ensin. Aku tidak akan melepaskanmu. Belum sempat bertanya siapa ini. Ini tunanganku 15 ensin. Perkumpulan Feng Hua. Putri dari ketua 15 bukan. Cocok sekali. Mari kita angkat gelas bersama. Untuk Xiao You dan Nona 15 kita. Semoga cepat menikah. Jangan panggil Nona 15 seharusnya. Nyonya Yo. Kenapa tidak hati-hati? Maaf, saya harus menanganinya, permisi. Qin Yuling, ini tempat yang seharusnya kamu datangi. Ini toilet wanita. Apa ada masalah Nona 15? Apakah kamu ingin masuk bersama? Jorok. Sekarang siapa yang jorok? Kamu mau apa, pergi? Lepaskan. Aku sudah setuju menikahi Singhan. Kamu pikir dia mencintaimu? Atau dia layak kamu cintai? Tidak usah kamu urus. Xiao You kerja sama kita. Harus segera dilanjutkan. Tidak perlu buru-buru, jangan bilang begitu. Kedepannya, Anda adalah menantu emas perkumpulan Feng Hua kami. Mungkin tidak akan dianggap lagi. Dengar itu. Itu tunanganmu. Calon suami yang memanfaatkanmu itu. Kalau dia tahu bajumu ada di luar, kira-kira dia akan langsung masuk gak ya? Oke, pasti, makasih ya. Kok kamu bisa masuk toilet cowok? Aku tadi terlalu buru-buru. Singhan. Kamu hari ini minumnya jangan kebanyakan. Sini pegang. Aku ke toilet dulu, kamu keluar dulu. Oke, aku tunggu di luar.
Yo dong mau ke toilet ya? Kakak ipar suruh dia minum banyak-banyak. Aku antar kamu pulang. Qin Yuling. Kamu mau apa? Jangan gitu. Singhan masih ada. Ada gimana lagi? Kamu gila ya? Iya aku gila. Aku dibuat gila sama kamu. Qin Yuling. Jangan takut, dengerin aja calon suamimu. Setelah mabuk ngomong apa? Orang yang aku suruh kamu atur mana sudah telepon mama belum? Yo Zong, kamu kebanyakan minum. Aku gak apa-apa suruh kamu cari cewek buat aku. Kamu sudah telepon belum sih? Sayang, malam ini ikut aku ya. Aku kasih 1 juta. Malam ini ikut aku pulang. Pada saat itu aku sudah gak bisa bedain benar salah. Satu orang yang aku cintai tapi memanfaatkanku. Satu orang yang mencintaiku tapi menjadikanku alat untuk cari uang. Pada saat ini aku harus pilih yang mana. Sampai rumah aku kasih tahu. Aku masih bisa minum. Yuling girl. Ada apa? Gak apa-apa, Yozong sudah aku antar pulang. Tapi kenapa dia bisa mabuk hari ini? Mabuk kan hal yang biasa. Tapi aku lihat dia cuma minum sedikit kok bisa mabuk kayak gini. Hanya ketahuan selingkuh di ranjang. 15 ensin baru, bisa aku manfaatkan. Dengar baik-baik. Aku mau bikin Qin Yuling di dunia ini menghilang. Aku akan cari cara untuk melunasinya. Nyawaku ini sudah untuk keluarga Yo, baguslah. Sekarang juga kamu mati. Mereka memaksa ayahku, tak lama kemudian ibu juga meninggal. Mereka ingin aku menandatangani kontrak 80 tahun. Dari hari ini kamu adalah anjing keluarga Yo. Aku suruh kamu berlutut. 18 tahun setiap hari aku ingin menggiling ayah dan anak itu jadi serpihan. Aku akan menjatuhkan keluarga Yo, membuat mereka membayar nyawa orang tuaku. Enak ya punya uang. Enak apa? Cantik ya, seru. Ketua ngomong aja dari tadi. Yo Singhan, kamu naik ke sini. Kamu dan Su Ensin sudah sampai mana? Biasa aja, cewek begitu nggak seru.
Dia kan putri dari kamar dagang Feng Hua. Kalau kamu menikahinya keluarga Yao, akan langsung naik daun. Ingat baik-baik kesukaannya dan ulang tahunnya. Pasti harus dapatkan dia. Oke. Pasti dapat sayang. Aku datang. Laulin cewek ini seru banget. Su Ensin. Ini hari ke-651 aku di keluarga Yao. 18 tahun lalu untuk mengobati ibu. Ayah meminjam uang rentenir dari keluarga Yao. Pak Yao, aku mohon uang ini. Aku pasti akan kembalikan. Tolong beri waktu lagi. Kamu mau bayar pakai apa? Uang yang kamu hasilkan, bahkan gak cukup bayar bunganya. Aku akan cari cara untuk membayarnya. Nyawaku sudah kuberikan ke keluarga Yao baik. Kalau begitu, sekarang juga kamu. Mereka memaksa ayahku. Ibu tak lama kemudian meninggal. Mereka ingin aku menandatangani kontrak 80 tahun. Dari hari ini, kamu adalah anjing keluarga Yao. 18 tahun setiap hari aku ingin menggiling ayah dan anak itu jadi serpihan. Aku akan menjatuhkan keluarga Yao, membuat mereka membayar nyawa orang tuaku. Kalau mereka ingin memanfaatkan keluarga Su untuk melompat tinggi, maka Su Ensin ini, aku harus lebih dulu bertindak. Su Ensin ketemu dia di bar Misen Jalan 11 Hai. Oke. Awasi dia, aku segera sampai. Kamu dan Yao Xinghan gimana? Bagaimana? Kamu janji sama dia nggak lain kali kamu bawa dia ketemu aku. Aku bakal bantu kamu ngecek. Kamu suka ya kalau gitu kamu terima aja. Dia nggak ngejar aku kok, males ngomong sama kamu. Aku ke toilet dulu. Cantik, boleh minta WeChat. Gimana kalau tambah aku? Pergi sana. Galak banget kamu, cantik, kenalan dong. Lepasin. Kenapa sih gangguin cewek? Ngapain juga? Hei kamu cewek, malam-malam jangan. Benci banget sama orang yang gangguin cewek. Yali, kamu ngapain? Bukan dia. Sudah puas pegang-pegang. Kamu udah bangun. Ini di mana? Rumahku. Ini maksudnya apa? Jangan banyak mikir. Kemarin kamu nggak bisa dibangunin. Kita nggak tahu rumah kamu di mana. Yali buru-buru pulang. Tinggal aku sendiri. Dia takut aku ada bahaya. Jadi Kalian ikat aku. walaupun kamu kemarin bantu, tapi kita nggak tahu kamu jahat atau enggak. Aku nolong kamu, malah kamu baju aku lepasin. Ikat di kasur, kita berdua kelihatan. Siapa yang lebih jahat? Maaf ya. Sabar dulu, tunggu teman aku datang baru kamu lepasin. Kamu istirahat dulu.
Kamu ngapain? Kamu apa? Aku laporin polisi. Lapor polisi. Pertama lepasin baju aku terus ikat aku. Kayak gini caranya balas budi. Aku ikat kamu karena takut aku ada bahaya. Sekarang gimana? Udah mandi. Mau bilang terima kasih. Kamu mau ngapain? Jangan dekat-dekat lagi. Kamu kan takut ada bahaya. Sekarang kamu memang ada bahaya. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Jika handuk jatuh, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi nanti. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa mengikatmu saja. Ini lebih adil. Aku akan menelepon polisi. Baiklah, telepon saja. Jangan sakiti aku, oke? Kalau begitu katakan padaku. Pakaianku. Di mana? Di balkon. Untuk menelepon polisi perlu telepon. Nona. Kamu sangat takut lain kali. Jangan lari-lari malam. Jangan bawa pria pulang. Ensin, aku kembali. Kenapa kamu kembali lagi? Aku juga tidak mau ada orang datang. Itu Yali sahabatku. Kalau begitu kita keluar sekarang. Bagaimana menjelaskannya? Tidak melakukan apa-apa, tetap di sini. Lebih sulit menjelaskannya. Ensin. Ensin, kamu di dalam. Aku di sini. Oh, anak itu pergi. Pergi. Dia tidak melakukan apa-apa padamu kan? Tidak. Baguslah. Itu maaf ya. Aku tidak melihat apa-apa. Aku akan pergi sebentar lagi. Baik. Kalau begitu kita masih seperti ini. Seperti apa? Ya, seperti ini. Memeluk. Ensin, kamu sedang apa di dalam? Aku sedang mandi. Yuling, di proyek kita terjadi kecelakaan runtuh. Sekarang keluarga korban sudah menghubungi wartawan, proyek kita juga dihentikan. Sudah ditemukan penyebab runtuhnya. Itu masalah kualitas bahan dari pemasok. Beberapa manajer departemen sudah menunggu Anda di kantor Presiden Direktur. Baik, saya mengerti. Presiden Direktur. Yuling. Saya sudah memahami situasinya, segera hubungi media oleh Departemen Humas untuk mengurangi penyebaran berita baik.
Segera tutup lokasi kejadian, hindari kecelakaan, kedua hubungi perusahaan asuransi untuk klaim. Biaya keluarga korban akan dibayar oleh perusahaan Sakyang. Anda juga ikut ke lokasi, tenangkan keluarga, semua kondisi harus diterima dulu. Ingat, jangan sampai terjadi perselisihan dengan tidak. Dengar. Minta Departemen Teknik bekerja sama dengan Departemen Hukum, segera keluarkan surat peringatan hukum. Gugat perusahaan bahan termasuk pembelian perusahaan. Mengerti. Selalu pantau situasi saham 20 menit lagi. Minta Departemen Sekuritas dan Hukum rapat di ruang rapat. Baik. Tidak seru. Hanya beberapa nyawa saja. Membuatnya begitu rumit, tapi sekarang sepertinya Anda semakin hebat. Semua untuk melayani keluarga Yo. Benar juga, anjing yang bisa menggigit baru bisa menjaga pintu benar. 2 pasang sepatu saya bawa keluar untuk dibersihkan. Ketua. Ada kejadian besar, Anda masih bisa duduk tenang. Apa yang salah ini sudah ditangani dengan baik. Lagi-lagi Kinyuling yang melakukannya, presiden direktur Anda begini. Siapa di grup ini yang akan menghormati Anda? Seberapapun kemampuannya. Grup Xinghui masih milik keluarga Yo. Dia masih memiliki kontrak 62 tahun dengan keluarga Yo. Nyawanya juga diberikan oleh keluarga Yo. Takut apa dengannya? Hanya seekor anjing saja, jangan meremehkannya. Saya selalu merasa anak ini akan menjadi ancaman terbesar bagi keluarga Yo. Ancaman. Ayah Anda terlalu khawatir. Dia seumur hidup tidak akan bisa lepas dari genggaman keluarga Yo. Kinyuling ini belum tentu sepatu yang Anda lihat. Jangan lupa orang tuanya ada di tangan saya. Dia memakai baju ini adalah wakil Presiden Qin. Lepas baju ini hanya seorang sopir saja. Ingin menghancurkannya mudah sekali. (15 ensin pertemuan berikutnya. Saya ingin melihat bagaimana Anda memilih. Nona besar. Ayah, Ensin. kenapa kamu datang? Ayah. Aku yang minta Singhan datang untuk mengajariku. Mengajar. Kecelakaan di grup Xinghui beberapa hari lalu belum sempat meluas. Sudah ditangani oleh Singhan, jadi aku ingin belajar pengalaman darinya. Terlalu berlebihan, paman yang lain adalah panutanku. Aku yang harus banyak belajar dari Anda. Hotel menantimu, sayang. Paman Ensin ada urusan mendadak di perusahaan. Harus kembali dulu untuk menanganinya, baik kamu sibuk. Aku lihat Singhan cukup baik, berbakat dan rendah hati. Kalian, Apa aku sudah berinteraksi dengannya? aku takut kamu salah pilih orang, salah jalan. Aku tidak ingin anakku bawa pulang pria sembarangan. Kamu menyuruh orang mengikutiku. Aku hanya membeli semua properti di sana. Kamu tidak pulang, aku juga tidak bisa. Aku harap kamu menghargai Singhan dengan baik. Jangan lakukan hal yang menyakitinya. Jangan lupa kencan hari ini, tahu ayah. Hei Yali, Ada apa lagi? temani aku ke kencan. Apa hei kakak? Kamu kencan mau aku jadi lampu jalan? Ayolah, kamu lebih jeli menilai pria. Bantu aku memilih. Apa maksudmu menyindir aku? Bukan Yali kita. Cantik dan baik hati. Hanya kali ini ya? Baiklah. Hei ya baik. Baik-baik, ayo. Mau kemana? Mener Yo suruh kita ke Galaxy One jemput seseorang. Galaxy One, aku baru kesana kemarin. Kamu ke sana buat APA. Malam itu. Sudah, ayo jangan makan.
Aku belum makan sama sekali. Pulang aku traktir kamu ya Kak, ayo. Tinggal di sini terus. Dia langsung menyerahkan dirinya. Kalau tidak, Pertama pahlawan menyelamatkan gadis terus gadis mandi. Menyerahkan diri kakak memang kakak. Hei Nona 15 kami di depan pintu. Ini. Kamu, 15 ensin. Oh, kamu ya? Kalian kenal. tidak kenal. Kak Yuling ini. Kamu makan saja. Aku tidak mau makan. Ensin. Siapa ini? Yali sahabatku. Halo, sering dengar Ensin cerita tentangmu. Cepat duduk. Duduk. Baik. Ayo Ensin. Nona Yali minuman di sini. Semua dari pemasok kami, bagaimana menurutmu? Benarkah? Enak. Kalau suka bisa minta Ensin. Ajak kamu lihat. Baiklah, Ensin. Baik. Ayo coba. Bersulang. Kak Yuling makan di tempat ini. Rasanya gimana? Aku tidak tahu. Singhan Kin Yuling itu. Supirmu. Bagaimana kamu tahu dia namanya Qin Yuling? Kalian kenal? Aku. Barusan di jalan mereka sendiri yang memperkenalkan. Berdua ini lumayan lucu konyol. Ya. Dua orang sampah saja ayah Qin Yuling. Hutang banyak ke keluarga Yao kami. Keluarga Yao kami tidak hanya tidak mempermasalahkan, tapi juga memberi dia makan sudah. Tidak bahas ini ayo. Maaf aku ada telepon kerja Ensin. Kalian ngobrol dulu. Makan. Anak ini harus digugurkan, tidak bisa dipertahankan, tenang saja. Beberapa waktu lagi aku akan bawa kamu ketemu ayahku. Sudah sayang, aku juga sayang sama kamu udah. Aku masih ada urusan nggak bisa ngobrol lama. Bye. Sudah selesai. Masalah pekerjaan Yozong harus baik-baik. Ke Ensin kami. Tentu saja. Dia teman baikku sejak kecil. Dia tidak boleh diperlakukan tidak adil. Apa yang kamu lakukan, Yozong? Masih pura-pura belum puas. Siapa sih yang tadi telepon kamu? Si manis itu ada di depan mataku. Kamu tidak takut dia tahu? Kenapa kamu takut? Bukannya kamu mau menikahinya? Menikahinya nggak ganggu main sama kamu. Kayaknya mereka makan lama. Soalnya tempat ini sangat elegan. Yang elegan cuma tempatnya. Tapi yang duduk di dalam bisa jadi setan.
Yo Zong. Kamu harus tahu kontrakmu dengan keluarga Yo, tinggal berapa lama lagi? 62 tahun. Kamu juga harus tahu siapa dirimu sebenarnya. Anjing keluarga Yo. 15 ensin minta orang mau kamu jadi supirnya. Aku setuju orang dalam soalnya menempatkan orang dalam. Di dekatnya bukan hal buruk. Tapi aku suruh kamu awasi dia. Laporkan setiap gerak-geriknya padaku. Mengerti. Masalah perusahaan, kamu juga jangan lupakan soalnya. Aku malas kalau sudah tahu pergi sana. Qin Yuling. Yang paling penting jadi anjing apa? Kesetiaan. Kamu yakin bisa mengatasinya? Tenang saja Nyonya 15, aku sudah belajar bela diri sejak usia 10. 20 tahun belum pernah kalah. Kamu kasih pelajaran sedikit saja, jangan terlalu keras ya. Aku usahakan kontrol jangan sampai ada korban jiwa. Tuan Qin tunggu saja di sini untuk Nyonya. Nggak sampai ada korban jiwa kan? Sebenarnya dia tidak begitu dibenci. Tidak boleh. Kenapa kamu baik-baik saja? Dia kenapa? Suka iseng main sama aku bikin dia tidur. Halo Nona 15, saya Qin Yuling. Milik Anda. Sopir pribadi. Kamu waktu itu. Kita tidak kenal. Kamu. Qin Yuling. Oke Qin Yuling ya. Benar. Kamu dengar mulai hari ini. Aku mau kamu siap 24 jam. Mengerti. Jadi sopirku harus patuh aturanku. Pertama mutlak patuh. Kedua kapan aku butuh. Harus muncul dalam 10 menit. Ketiga, Ketiga apa? belum kepikiran nanti kalau sudah kepikiran bilang. Pokoknya mulai hari ini. Semuanya aku yang pegang kendali. Qin Yulin. Mau kemana? Pergi. Nona 15. Jadi sopirku harus pakai baju resmi. Kalau tidak yang malu aku 15 ensin. Nona 15 Anda perlu pesan. Di kisaran harga berapa? Anggaran 3 juta. Nona 15 baju Anda sudah selesai. Ganti. Diam aja ngapain? Aturan pertama.
Mutlak patuh. Kamu ngapain? Ganti aja, aku lihat kamu ganti. Nona 15 sopir juga punya privasi. Privasi tidak apa-apa. Aku bisa anggap tidak melihat apa-apa. Sama seperti beberapa orang. Balas dendam ya? Aturan pertama. Oke. Kamu puas? Lanjut. Yakin? Kenapa takut dilihat? Kalau begitu laporkan saja ke polisi. Lihatlah kenapa tidak melihat. Jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan. Kamu gila. Aku hanya benar-benar patuh. Kenakan. Kalau kau kenakan kau tidak bisa melihatnya sayang sekali. Bagaimanapun. Aku pernah melihat tubuhmu. Pergi kau. Gila Kinyuling, aku bilang padamu. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Nona 15 aku sudah ganti. Kinyuling dalam 10 menit. Harus muncul. Ayah, paman-paman. Ensign. Hari ini memanggilmu untuk melakukan serah terima. Serah terima. Ya, semua sahamku sekarang telah dialihkan ke namamu, termasuk kekuasaan di kamar dagang di masa depan. Juga akan dipercayakan padamu. Apa ayah ini terlalu tiba-tiba? Aku sudah tua. Harus ada yang mengambil alih beban. Sejak hari itu setiap hari sepertinya ada pekerjaan yang tidak ada habisnya, orang yang tidak ada habisnya. Tapi aneh sepertinya. Orang itu juga sibuk. Dia selalu di bawah gedung perusahaan bertemu dengan orang yang berbeda. Dan sepertinya lebih seperti presiden dariku. Nona 15 kenapa kamu tidak tinggal di rumah 15? Tidak suka di sana, terlalu palsu. Setiap orang sangat sopan. Mereka semua tunduk pada uang, bukan benar-benar menghormatimu. Aku lebih suka hidup sendiri. Nyawaku sudah diberikan pada keluarga Yao. Kamu sekarang pergi. Utang ayah anak yang membayar mulai hari ini. Kamu adalah anjing keluarga Yao. Nona 15 sudah sampai. Nona 15 beberapa orang tunduk. Bukan untuk uang tapi untuk menuju Roma. Dan kau dilahirkan di Roma. 15 total rencana bisnis, ingat malam ini jika perlu dimodifikasi. Aku selesaikan secepatnya, besok kau punya dewan. Rencana rusak. Komputer saya masih di dalam mobil. Hei, di mana kau? Komputer saya ada di mobil Anda. Kenapa kau begitu? Dalam waktu 20 menit aturan. Harus muncul.
Semua orang sudah melihat rencana itu. Idenya lebih khawatir. Apa artinya? Ensin, kau adalah presiden. Kami tidak keberatan, tapi harga saham perusahaan baru-baru ini tidak mengambang. Kau harus terlalu muda dan kurang pengalaman. Beberapa orang ingin saya berbagi. Itu semua untuk kalian. Anda juga dapat mengatakan apa yang kita maksud. Merasa dapat menerima ekuitas Anda. Anda harus tahu apa yang ada di dalam DISU. Jika Anda tidak ingin liburan terlambat, hanya menandatangani perjanjian keberangkatan. Siapa kau? Pengemudi. Ayah, Ada apa? para pemegang saham itu meminta saya untuk menyerahkan saham. Anda masih bisa duduk diam, saya mengatakan bagaimana saya setuju dengan Anda. Berikan perusahaan ini padaku, rubah tua. Sudah dihitung sejak lama. Lihatlah dulu mereka menempatkan semua saham. Semua telah diserahkan, sekarang kelompok naik dan turun. Kau memegang kendali. Bagaimana bisa kemarin mereka kembali? Menurut apa yang saya ketahui tentang mereka, mereka tidak akan dengan mudah menyerahkan ekuitas. Saya kira seseorang di belakang untuk membantu Anda. Orang ini sangat tidak sederhana. Kau menemukan sopir. Aku sudah memeriksa orang ini. Itu tidak mudah. Dia hanya sopir biasa. Dia adalah juara provinsi, tapi menyerah studi. Selalu bekerja di belakang layar untuk keluarga Yao. Keluarga Yao dapat memiliki setengah perkembangan saat ini. Semua bergantung padanya dan juga menandatangani kontrak 80 tahun dengan keluarga Yao. 80 tahun. Menahan rasa malu bukanlah hal yang menakutkan. Seorang yang kuat rela berada di bawah orang lain. Yang ditakutkan adalah menyembunyikan ambisi yang lebih besar. Dan rahasia yang tak terungkap. Nona, kamu tidak bisa masuk. Minggir, Kamu benar-benar tidak bisa masuk. minggir. Pak Direktur, dia. Sayang, kenapa kamu datang ke kantor? Apa operasinya sudah dilakukan? Mengapa tidak menjawab teleponku? Apakah kamu sangat merindukanku hingga ingin menggugurkan anak ini? Sudahlah, aku juga punya kesulitanku sendiri. Aku dengar kamu akan menikahi putri keluarga 15, benar begitu? Kalau bukan karena pengaturan keluarga, aku pasti akan memilihmu. Aduh, jangan, aku hamil. Lalu apa masalahnya? Apa kalau tidak ada 15 ensin? Kamu akan bersamaku. Kalau tidak ada dia, aku pasti akan menikahimu. Ada orang yang membantu dari belakang layar. Orang ini sangat luar biasa sekali. Orang yang berada di belakang itu. Siapa sebenarnya? Pak, 15 pesawat pribadi sudah menunggu di luar. Apa kamu tahu saham perusahaan? Semua ada di tanganku sekarang. Selamat ya. Tapi itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku cuma seorang sopir urusan perusahaan, tentu saja tidak ada hubungannya denganku. Jangan sampai aku menemukan ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Tidak akan aku mutlak patuh. 15 ensin. Sudahlah. Baik. Ensin. Apa kabarmu? Siapa? Siapa yang melakukannya? Tidak tahu, seorang wanita tiba-tiba datang dan menyiramku dengan asam sulfat. Asam sulfat?
Apakah kamu terluka? Aku tidak apa-apa. Tapi Qin Yuling dia. Bagaimana kamu melindungi Ensin? Apakah kamu tahu? Dia adalah tunangan saya. Kenapa kamu memukul orang? Pergi sana. Ensin. Halo ayah. Bagaimana perkembanganmu dengan Singhan belakangan ini? Bagaimana kamu melindungi Ensin? Tahukah kamu dia adalah tunangan saya? Maaf ayah, ponsel saya habis baterai. Halo Ensin, halo. Baiklah. Jika saya menyelesaikan tangga ini, kaki kiri yang turun dulu membuktikan kita punya jodoh. Jika kaki kanan yang turun dulu maka. Kalau begitu lupakan saja kanan. Kiri kanan. Kiri. Begini saja. Memeluk kanan. Kiri kanan. Mulai hari ini, segalanya tentangmu saya yang menentukan. Kiri kanan. Apakah kita benar-benar tidak punya jodoh? Saya takut kamu memilih orang yang salah, mengambil jalan yang salah. Saya tidak ingin anak perempuan saya membawa pulang pria sembarangan. Ayah, maafkan saya. Saya tidak bisa membohongi diri sendiri. Apapun yang kamu lakukan, Yao Xinghan tidak akan menikahimu. Tidak mungkin Singhan mencintaiku. Dia hanya mencintai kekuasaan dan lebih banyak uang. Mengapa saya harus percaya padamu? Qin Yuling bawa wanita itu ke sini. Bahkan menyiram asam gila. Presiden Yao tapi dia hamil. Tangani dia, dengar. Tangani. Sekarang masih ada pilihan. Kamu mau bagaimana? Bekerja sama dengan saya. Nyawa saya sudah saya berikan kepada keluarga Yao, pergi saja. Mengapa saya harus pergi hari ini? Hari ini tidak perlu saya mengemudi. Hari ini kamu libur duduk. Bos dan supir. Bagaimana bisa duduk sejajar? Aturan pertama. Patuh mutlak hari ini sudah libur. Mengapa menyuruh saya datang? Tentu saja terima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, mungkin wajahku sudah rusak. MS-15 adalah CEO dari grup Fenghua. Seharusnya ada sedikit ketulusan. Di kartu ini ada 5 juta. Ini sebagai kompensasi untuk cedera kerjamu. Tidak menyangka tanganku ini begitu berharga. Ada kompensasi lain tidak? Kamu masih mau apa lagi? Aku ini orangnya agak pendendam. Peristiwa aku diikat di tempat tidur selalu tidak akan terlupakan. Benarkan MS-15? Qin Yuling, jangan keterlaluan. Sudahlah, hari ini kan libur. Aku tidak akan menemanimu. Uangnya tidak mau ya? Terima kasih. Bro, ini dia ceweknya. Cantik ya.
Sayang bisa main tidak? Main apa? Aku tahu apa yang kamu mau bilang. Kami juga hanya bekerja untuk uang. Hanya kamu sendiri yang menyakiti orang. Dia ini sebenarnya menyakiti siapa? Dia sih merebut pacar orang. Merebut siapa? Ketua grup Xinghui. Yao Xinghan. Pacarnya saja sudah hamil. Dia malah muncul sebagai orang ketiga, tidak heran kalau dia diburu. 15 ensin. Tidak heran pakai baju bagus ternyata disokong orang kaya. Qin Yuling. $15 ensin. Maaf MS-15, aku terlambat. Aku pikir-pikir. 5 juta itu lumayan banyak. Kamu tidak menyakiti siapa-siapa kan? Tidak. Tapi aku dengar mereka menyebut Yao Xinghan. Baiklah, kamu istirahat dulu. Beberapa hal kita bicarakan nanti. Aku pergi dulu MS-15, kalau ada apa-apa telepon aku. Jangan pergi. Aku ada di depan pintu. Aturan ketiga. Jangan pernah tinggalkan aku. Tahukah kamu sebenarnya? Sejak pertama kali melihatmu, di detik itu juga, detak jantungku seperti berhenti. Kuberi tahu diriku itu pasti halusinasi. Aku tak mungkin mudah jatuh cinta pada seseorang. Tapi kemudian aku sadar, itu bukan halusinasi, kamu juga bukan halusinasi. Kamu tidak takut aku menipumu? Jika kamu menipuku, maka tipulah aku seumur hidup, biarkan aku selamanya dalam mimpi, jangan bangun. Sebenarnya aku sama seperti 15 ensin, hanya karena sekejap. Aku juga berharap mimpi ini bisa terus tidak bangun. Berani sekali kamu. Aku akan langsung telepon Yao Xinghan. Ayah, aku ceritakan ini padamu pertama supaya kamu tidak mendesakku lagi. Kedua, minta kamu menyelidiki hal ini diam-diam. Aku memang mendengar mereka menyebut Yao Xinghan. Tapi aku selalu merasa ada yang aneh. Jika hal ini benar-benar karena keluarga Yao, kalau begitu tidak usah berhubungan lagi. Sebenarnya aku juga tidak terlalu percaya Xinghan terlibat dalam hal ini. Tapi jika benar itu perbuatannya, aku juga tidak akan membiarkan keluarga Yao. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Yuling. Kenapa tidak menjemputku? Maaf ya Nona, 15 ini takut kamu kelaparan. Jadi sudah siapkan beberapa makanan. Terima kasih ya. Pak Sopir. Di hatimu, aku masih hanya seorang sopir ya? Ah, bukan. Kalau begitu, aku harus mempertimbangkan lagi. Mempertimbangkan apa? Mengutamakan makan dulu. Atau mengutamakan kamu.
Pak Yo. Kamu kenapa? Maaf Pak Yo, Direktur Utama sementara tidak ingin bertemu. Silakan kembali. Beritahu dia itu aku. Pak Yo, Direktur Utama khusus berpesan tidak ingin bertemu. Silakan kembali. Ensin, Kamu datang buat apa? kenapa belakangan ini gak kelihatan kamu juga gak angkat teleponku? Yo Singhan, mulai hari ini kita udah gak ada hubungan lagi. Kamu harus ngerti dulu urusanmu yang berantakan itu. Kenapa sih Ensin? Kamu bikin orang lain hamil terus narik aku ke masalahmu. Kamu tanya aku kenapa? Ensin dengerin aku jelasin. Ensin, Qin Yuling. dia orang You cuma denger perintah keluarga You. Oke. Kamu kasih harga Qin Yuling, aku beli. Ensin jangan macam-macam orang You. Kedepannya semua milikmu. Gak, kamu kasih harga, aku beli. Yuling, kamu anterin Ensin pulang dulu. Terus balik ke kantor. Oke. Ensin. Kenapa kamu masih dengerin dia? Gak bisa punya nyali dikit. Kontrakku masih di keluarga Yo. Kontrak gimana bisa dibatalkan? Aku bisa bayar berapa aja kita batalkan. Dengerin aku, ini bukan masalah uang. Terus kenapa? Kalau mereka mau pinjam keluarga 15 buat naik level, maka 15 Ensin ini, aku harus duluan ambil tindakan. Aku belum bisa bilang sekarang. Ada apa yang gak bisa bilang? Aku bisa kasih kamu kebebasan apa kamu rela dijejelin sama mereka? Kamu gak punya harga diri. Ya kamu bener, aku gak punya harga diri. Aku sopir yang bisa kamu beli pakai uang sopir yang nurut sama kamu. Aku gak maksud begitu. Aku duluan ya. Qin Yuling. Bukan suruh kamu urus dia. Sudah beres. Terus gimana 15 Ensin tahu? Wanita itu ada hubungan sama aku. Aku gak tahu Pak Yo. Kamu gak tahu, aku suruh kamu awasin dia. Kamu bilang kamu gak tahu. Jongkok. Aku suruh kamu jongkok. Rencana mereka untuk mendekati keluarga 15 juga sudah kusabotase. Masih tersisa 30% saham. Dan aku bisa menghancurkan keluarga Yo untuk membalas dendam orang tuaku. Ensin, bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Maaf, aku seharusnya tidak mengatakan hal-hal itu. Darah. Luka-luka ini semuanya dari keluarga Yo kan? Ya, Lalu kenapa kamu masih bertahan? untuk menjatuhkan mereka sepenuhnya. Keluarga Yo membunuh orang tuaku. Membuatku menjadi yatim piatu. Setiap hari aku ingin membalas dendam. Aku sudah merencanakan ini selama 18 tahun dan menahannya selama 18 tahun. Menjadi bayangan Yo Singhan, membantunya menghasilkan uang dan mengorbankan nyawa. Diinjak-injak martabatku. Aku juga pernah ingin pergi. Tapi nyawa orang tuaku seperti yang kamu lihat. Di sini tidak ada apa-apa.
Karena keluargaku sudah tidak ada lagi 18 tahun yang lalu. Maaf. Setelah aku menyelesaikan semua ini, aku pasti akan memegangmu erat-erat. Aku mau menerima telepon dulu. Ensin, kenapa kamu masuk? Apakah kalian ingin aku menyerahkan saham yang aku pegang kepada kalian, Qin Yuling? Aku juga bagian dari rencanamu. Benar. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan apa? Penjelasan bahwa kamu memasang alat penyadap di kantorku. Pertemuan di bar itu sudah direncanakan. Saham itu diberikan padaku. Ada orang di belakangmu yang membantumu. Penculikan itu juga kamu yang lakukan. Ensin, dengarkan aku. Aku tidak mau dengar. Qin Yuling. Apalagi yang benar. Aku sangat mempercayaimu, tapi ternyata aku juga hanya bidak dalam rencana balas dendammu. Bisakah kamu Aku mendengarkan? tidak mau dengar. Qin Yuling, kamu membuatku muak. Aku sudah merencanakan segalanya tapi tidak menyangka akan jatuh cinta padanya. Dan tidak menyangka bahwa si putri kaya ini benar-benar mencintaiku. Aturan ketiga. Jangan pernah meninggalkanku. Kalau begitu bohongi aku selamanya. Biarkan aku tetap dalam mimpi. Jangan bangun. Ensin, kamu tidak menjawab telepon. Kantor juga tidak bisa menemukanmu. Ada apa denganmu? Bicaralah, Ensin. Aku ditipu oleh Qin Yuling. Qin Yuling, aku juga bagian dari rencanamu. Jadi mulai dari bar semuanya sudah direncanakan oleh Qin Yuling. Aku tidak mengerti mengapa dia melakukan ini padaku. Untuk apa lagi pria seperti dia hanya untuk bangkit? Untuk masuk ke keluarga kaya untuk uang. Lalu bagaimana dengan Yeo Xinghan itu? Dia juga terus menipuku. Dia punya wanita lain di luar. Wanita lain apa? Seseorang mengandung anaknya. Bagaimana mungkin? Kamu pasti salah. Yeo Xinghan itu terlihat cukup jujur. Bagaimana bisa melakukan hal seperti ini? Kamu datang untuk apa? Aku mencari Ensin. Ensin, ada apa denganmu? Yeo Xinghan, kamu pergi semua karena pria seperti kamu yang membuat Ensin seperti ini. Jangan berpura-pura baik di sini punya anak dengan wanita lain dan mengganggu Ensin. Kamu pergi. Aku bisa pergi, tapi aku ingin menjelaskan semuanya. Ensin, wanita itu hanya mantan karyawan di perusahaanku. Dia berkali-kali menggoda dan memberi isyarat padaku. Aku menolak. Aku tidak ingin membuatmu sedih, tapi aku tidak menyangka. Dia ternyata punya penyakit mental. Dia hamil, bilang itu anakku. Aku pikir tidak peduli, akan baik-baik saja, tapi aku benar-benar tidak menyangka. Dia ternyata gila sampai melukaimu. Oh ya, ada ini. Ini catatan masuknya di perusahaan sebelumnya. Dan catatan perawatannya di rumah sakit jiwa. Benar-benar sakit jiwa. Ensin, percayalah padaku. Aku tidak akan melakukan apapun yang merugikanmu.
Maaf sebelumnya aku salah paham padamu. Sudah. "15 ensin tidak percaya padaku lagi. Itu urusan kalian. Cari aku untuk apa? Bukan kalian sahabat baik. Aku ingin kamu menemani aku bermain sandiwara untuk memenangkannya kembali. Kamu anggap aku apa? 8 juta. Demi kebahagiaan sahabatku Deal. Ada satu hal lagi yang perlu bantuanmu, aku belum pernah menyentuh 15 ensin. Hari ini, aku harus naik ke ranjangnya. Yao Xinghan, kamu keterlaluan. Kamu ingin tidur dengan 15 ensin. Masalah seperti ini masih perlu bantuanku. Aku selalu menjadi pria baik di depan ensin. Penyamaran ini tidak bisa dibuka jadi aku butuh bantuanmu. Manfaatkan situasi. Tidak bisa bantu. Dengar aku akan tidur dengan wanita lain. Tidak senang ya? Hanya main-main saja, kamu mau apa? Tidak ada hubungannya denganku. Sebelum main dengannya main dulu denganmu. Sudahlah, karena kesalahpahaman sudah teratasi. Kalian sudah berbaikan jadi aku tidak akan menghalangi. Yao Xinghan, kamu harus tetap di sini. Temani ensin dengan baik ya. Kalau begitu aku pergi ensin. Xinghan janji satu hal padaku. Jangan pernah bohong padaku, oke? Ensin, aku Yao Xinghan bersumpah. Aku bisa bohong pada semua orang tapi aku tidak akan pernah bohong padamu. Ensin, kenapa kamu tidak angkat telepon ayah? Ayah, Kenapa kamu di sini, Paman? Xinghan datang untuk menjelaskan kejadian sebelumnya. Kami salah paham padanya. Kenapa kamu jadi seperti ini, ayo? Pulang dengan ayah Ensin. Cepat sekali berakhirnya. Ayahnya muncul di saat yang tidak tepat. Ternyata tidak bisa jauh ya. Kalau begitu, kamu yang menggantikannya. Kamu benar-benar pikir dia sedih. Karena kamu. Masih ada apa lagi? 1 juta. JRJ. Beberapa proyek perusahaan baru-baru ini merugi, lihat data ini. Aku terlalu terpuruk belakangan ini. Apa kata ayahku? Direktur 15 bilang dia mendukung apapun yang kamu lakukan, yang terpenting sekarang. Kamu harus bangkit. Aku mengerti. Tanya di mana Yao Xinghan sekarang. Baik. Ensin, kok kamu datang? Yao Xinghan, maukah kamu menikahiku? Baiklah, aku akan menikahimu. Sebulan lagi kita adakan pesta pertunangan. Undang semua media. Baik Ensin, aku pasti. Kamu mau apa ada apa? Aku tidak punya hak menikah dengan orang lain. Kamu tahu dia siapa? Kenapa mengacaukan rencanamu? Bisakah kamu jangan gegabah, beri aku kesempatan menjelaskan? Tidak perlu jelaskan, aku juga tidak gegabah. Aku mencintainya, aku memang ingin menikahinya. Kamu ulangi sekali lagi. Aku mencintainya.
Coba cicipi. Sudah bilang sebelumnya. Halo. Ayah, tadi sinyalnya kurang bagus. Proyek investasi sebelumnya tidak berhasil. Kali ini dengan bantuan 15 ensin pasti bisa berhasil. Ya. Qin Yuling. Tunggu di bawah. Baik. Xiao Zhao, maaf sudah lama menunggu. Qin Yuling kita sudah putus. $15 ensin. Aku tidak akan melepaskannya. Belum bertanya ini siapa? Ini tunanganku 15 ensin. Perkumpulan Feng Hua. Putri ketua 15 ya benar. Jodoh yang serasi. Mari kita angkat gelas bersama. Semoga Xiao You dan Nona 15 cepat menikah. Kenapa harus panggil Nona 15 harusnya? Nyonya You. Kenapa bisa tidak hati-hati? Maaf, aku harus urus dulu, permisi. Qin Yuling, ini tempat yang seharusnya kamu datangi. Ini toilet wanita. Ada apa Nona 15? Apakah harus masuk bersamamu? Mesum. Sekarang siapa yang mesum? Kamu mau apa pergi? Lepaskan, aku sudah berjanji akan menikahi Xinghan. Kamu pikir dia mencintaimu? Atau dia layak kamu cintai? Jangan ikut campur. Xiao You kerja sama kita. Harus segera dilanjutkan. Ini tidak mendesak, jangan bicara begitu. Kedepannya, Anda akan menjadi menantu emas asosiasi Feng Hua kami. Mungkin tidak akan dianggap lagi dengar ya. Itu tunanganmu. Tunanganmu yang memanfaatkanmu. Jika dia menemukan bajumu di luar, kira-kira dia akan masuk tidak? Oke, pasti, terima kasih. Kenapa kamu masuk ke toilet pria? Aku tadi terlalu terburu-buru. Xinghan. Kamu hari ini minum sedikit saja. Ambil ini. Aku ke toilet dulu, kamu keluar dulu. Oke, aku tunggu di luar. Ya. Si Yoyo ke toilet ya?
Kakak ipar biarkan dia minum lebih banyak. Aku antar kamu pulang. Qin Yuling. Kamu mau apa? Jangan begitu. Xinghan masih di sini. Masih di sini bagaimana? Kamu gila ya? Ya aku gila. Aku dibuat gila olehmu. Qin Yuling. Jangan takut dengarkan tunanganmu. Saat mabuk ngomong apa? Orang yang aku suruh kamu atur mana sudah telepon mama belum? Si Yoyo, kamu sudah mabuk. Aku tidak suruh kamu cari cewek untukku. Kamu sudah telepon belum? Sayang, malam ini ikut aku. Aku kasih 1 juta. Malam ini ikut aku pulang. Pada saat itu aku sudah tidak bisa membedakan benar salah. Satu orang yang aku cintai tapi memanfaatkanku. Satu orang yang mencintaiku tapi menjadikanku alat mencari uang. Pada saat ini bagaimana aku harus memilih? Sampai rumah aku kasih tahu. Aku masih bisa minum. Yuling kakak. Ada apa? Tidak apa-apa si Yoyo, sudah aku antar kembali. Tapi kenapa dia mabuk hari ini? Mabuk itu hal yang biasa kan? Tapi aku lihat dia cuma minum sedikit kok bisa mabuk segitunya. Hanya dengan menangkap basah. 15 ensin baru bisa kugunakan. Dengar baik-baik. Aku akan membuat Qin Yuling menghilang dari dunia ini. Aku akan mencari cara untuk melunasinya. Nyawaku sudah kuberikan ke keluarga Yo bagus. Kau mati saja sekarang. Mereka memaksa ayahku, tak lama kemudian ibu juga meninggal. Mereka ingin membuatku menandatangani kontrak 80 tahun. Dari hari ini kau adalah anjing keluarga Yo. Aku suruh kau berlutut. 18 tahun setiap hari aku ingin mengoyak-oyak ayah dan anak itu. Aku akan menjatuhkan keluarga Yo, membuat mereka membayar nyawa orang tuaku. Qin Yuling, kau benar-benar berani. Main perempuan sampai ke kepalaku. Gimana rasanya dikhianati? Tunangan. Sudah jadi anjing selama 18 tahun. Sekarang malah karena seorang perempuan menggigit majikannya sendiri. Bunuh aku lalu apa lagi? Pak Yo, kau mencari aku. Aku terus memikirkan. Selama ini keluarga Yo telah melakukan banyak hal buruk padamu. Seberapa besar kebencianmu pada kami? Pak Yo, kau terlalu banyak berpikir. Aku tahu. Semua karena kontrak ini. Besok adalah pesta pertunangan aku dan Ensin.
Kedepannya aku akan menjadi suami orang lain, dan ayah dari anak-anak. Jadi aku ingin menghapus semua dendam ini. Dari hari ini kontrak ini sudah selesai. Lucu sekali aku sendiri sampai percaya. Yuling, menurutmu aktingku bagus tidak? Yao Xinghan. Kau pikir dirimu sangat pintar, bisa menipu semua orang. Tapi sekarang kau benar-benar berani. Perempuan yang belum pernah kumainkan. Kau malah sudah mainkan. Kenapa bunuh aku saja? Membunuhmu itu hal yang mudah. Tapi orang tuamu, semuanya mati di tangan keluarga Yao. Sekarang aku akan berbuat baik, mengantarmu untuk bersatu kembali dengan orang tuamu. Seharusnya aku sudah membunuhmu sejak dulu. Bunuh aku. Sayang sekali. Lain kali saja. Nona 15 waktunya bangun dan berganti gaun pengantin. Kalian dengar belum 2 jam yang lalu? Ada kejadian di Jalan King Shui. Sudah katanya ada yang tewas. Qin Yuling, kamu jangan sampai kenapa-kenapa ya. Manusia punya kemampuan yang luar biasa. Berapapun banyaknya orang yang kamu temui, selalu bisa membedakan pada saat pertama kali orang yang paling spesial bagimu. Karena saat dia mendekatimu, selalu membawa kehangatan. Halo Nona 15, saya Qin Yuling. Sopir pribadi Anda. Qin Yuling, kamu di mana sih? Jangan sampai kamu mati ya. Apakah kita memang tidak ada jodoh? Semua ini adalah pilihanku sendiri. Selamat ya Tuan Yao, bisa menikahi putri keluarga 15 masa depanmu cerah sekali. Apa sih ayo? Selamat Tuan Yao. Kamu kok datang? Kenapa pesta tunangan sahabatku? Aku tidak boleh ikut ya. Lihat aku menikahi orang lain tidak senang ya. Tunangan saja kok. Masih bisa menghalangimu untuk selingkuh, Tuan Yo. Mari kita sambut kedua mempelai dengan tepuk tangan meriah. Tuan Yao Xinghan, apakah Anda bersedia? Di masa depan baik dalam suka maupun duka, baik dalam sehat maupun sakit, untuk selalu setia mencintai, menghormati, dan menghargai Nona 15 Ensin, serta menemaninya sepanjang hidup hingga selamanya. Aku bersedia Nona 15 Ensin. Apakah Anda juga bersedia? Menurutmu apakah dia mencintaimu?
Ataukah dia layak untuk kamu cintai? Di masa depan apapun yang terjadi, masih cerah baik tertawa maupun menangis, akan dengan teguh menemani Tuan Yao, menjadi pendukung yang kuat baginya. Tidak mau. Qin Yuling, Seharusnya aku tidak muncul kan? Saat ini, seharusnya aku berkumpul dengan orang tua ya? tidak mungkin kamu sudah jelas. Seharusnya begitu tapi sayangnya. Aku masih hidup, Sahaki yang ingin menyerangku sebelum aku muncul. Ganti pelurunya. Buang dia keluar. Jangan berisik di sini, hari ini tidak ada anjing keluarga Yao. Para media hari ini aku akan membocorkan berita terbesar di kota ini. Silakan siapkan peralatan kalian untuk merekam. Grup Xinghui milik keluarga Yao, selama 10 tahun telah korupsi 3 miliar. Menyuap ratusan pejabat. Puluhan kecelakaan proyek korban jiwa tak terhitung. Apa buktimu? Yang kalian pegang hanyalah sebagian. Semua kontrak dan foto akan dikirim ke email perusahaan kalian. Qin Yuling anak serigala. Benar katanya dengan baik. Orang yang memanggilku anak serigala ini telah membunuh orang tua kandungku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Jangan lupa orang tuanya. Ada di tanganku. Selain itu, Yao Xinghan dengan berbagai wanita berselingkuh demi reputasinya sendiri. Tidak segan membunuh. Serang dia dengar? Serang. Bukan kamu yang membunuh semua orang. Tapi aku tidak membunuhnya. Dia ada di sana. Ensin, dengarkan penjelasanku, Ensin. Kenapa tidak angkat teleponku? Pura-pura mati? Pura-pura yang lebih meyakinkan dong. Ensin, kapan kamu? Sebenarnya aku adalah bagian dari rencana Yuling. Tapi keluarga Yao sangat menjijikkan. Jadi aku memutuskan untuk bergabung dalam rencana Yuling. Jadi Yali selalu bersama Yao Xinghan. Ya, Yao Xinghan pasti akan menggunakan Yali untuk menyerangmu. Harus terus menemani dia berakting dan pastikan Yao Xinghan tahu kita pernah bersama. Kenapa harus seperti ini? Melepaskan diri jika ingin keluar dengan selamat. Pasti harus membuat mereka tahu. Tunggu, kalian mau apa? Tim investigasi kejahatan bisnis. Kamu terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan dan pencucian uang. Silakan ikat saya untuk membantu penyelidikan. Saya adalah CEO Xinghui. Lepaskan saya. Lupa bilang catatan keuangan grup Xinghui sudah minus. Sahamnya sudah saya akuisisi. Kamu sudah bukan CEO lagi. Qin Yuling, dasar bajingan. Semua rencanamu sudah selesai ya? 18 tahun seperti sebuah mimpi. Luka di tubuhmu membuktikan itu bukan mimpi. Apakah putusan keluarga Yao sudah keluar? Menandatangani kontrak seumur hidup dengan penjara. Sepertinya tidak akan bisa keluar. Lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya, Ketua Qin? Saya berencana menjadi sopir yang baik. Lagi pula,
Aturan ketiga adalah jangan pernah meninggalkanmu.